Oke, di dunia siber sekarang ada medan perang baru. Dan ini bukan lagi soal manusia lawan mesin loh, tapi AI lawan AI. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas gimana sih kecerdasan buatan itu bisa jadi senjata sekaligus perisai dalam perang digital yang makin panas ini. Coba deh lihat ini. AI itu sekarang bukan lagi cuma alat bantu, bukan. AI itu udah jadi ya medan perangnya itu sendiri. Baik yang nyerang maupun yang bertahan, dua-duanya pakai kode yang sama-sama bisa belajar. Ini nih yang menciptakan perlombaan senjata digital yang, wah, belum pernah kita lihat sebelumnya. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu soal sifat ganda dari AI ini dalam konflik digital. Sederhananya, AI itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi bisa jadi senjata mematikan, di sisi lain bisa jadi perisai yang super kuat. Nah, di sini kita bisa lihat kontrasnya dengan jelas banget. Di satu sisi, AI jadi senjata. Para penyerang pakai AI buat apa? Buat bikin email phishing yang super meyakinkan, susah banget dibedain sama yang asli. Terus ada rekayasa sosial pakai deepfake. Serem kan? Belum lagi malware yang bisa ganti-ganti wujud sendiri. Tapi, di sisi lain, AI juga jadi perisai. Buat apa? Buat ngebantu para analis keamanan memprediksi di mana kira-kira bakal ada celah, dan yang pasti, mempercepat penyelesaian kalau ada insiden. Oke, sekarang kita fokus dulu ke sisi gelapnya ya. Gimana sih para penjahat cyber ini memanfaatkan AI buat bikin senjata mereka jadi jauh lebih canggih dan lebih efektif? Dan ini bukan lagi cuma cerita di film loh, ini nyata banget. Bayangin deh, kampanye phishing yang dibikin AI bisa niru gaya nulis bos Anda sampai persis banget. Atau deepfake yang bisa malsuin suara atau bahkan video CEO buat nipu karyawan. Gila kan? Ada juga malware yang bisa terus-terusan ganti wujud biar nggak kedeteksi, dan bahkan AI bisa secara otomatis nyari celah keamanan di software, terus langsung manfaatin celah itu. Nah, ada satu teknik yang bahaya banget, namanya data poisoning atau peracunan data. Coba bayangin, AI itu kayak anak kecil yang lagi belajar. Nah, data poisoning ini ibarat kita ngajarin hal-hal yang salah ke anak itu. Penyerang sengaja masukin data beracun pas AI lagi dilatih. Hasilnya apa? AI pertahanan kita bisa jadi buta sama serangan tertentu, atau yang lebih parah, malah ada pintu belakang rahasia yang dibikin buat si penyerang. Tapi tenang, ini kan pertarungan dua sisi. Sekarang kita beralih ke sisi baiknya. Kita lihat gimana para jagoan keamanan siber pakai senjata yang sama, yaitu AI, buat membangun pertahanan yang jauh lebih kuat dan lebih cerdas. Dan ini gambaran yang pas banget. AI di sini jadi perisai kita. Bayangin, dia bisa menganalisis miliaran data dalam hitungan detik aja. Ini yang bikin kita bisa deteksi ancaman secara real time dan langsung ngasih respons otomatis. Semua itu dilakukan dengan kecepatan mesin, sesuatu yang nggak mungkin bisa dikejar sama manusia. Keuntungannya ini gede banget. AI bisa deteksi ancaman saat itu juga, terus langsung otomatis blokir serangannya. Dia juga bisa bantu kita nentuin, oke, dari 100 celah keamanan, mana nih yang paling bahaya dan harus ditutup duluan. Tapi yang paling penting menurut saya, AI ini jadi kayak asisten super buat para analis keamanan. Mereka jadi nggak perlu lagi ngurusin hal-hal rutin dan bisa fokus mikirin strategi pertahanan yang lebih besar. Oke, kita udah lihat kekuatannya yang luar biasa, baik untuk menyerang maupun bertahan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita mastiin AI ini dipakai secara bertanggung jawab? Nah, disinilah kita butuh semacam buku aturan main, sebuah kerangka kerja buat menjinakkan teknologi yang super kompleks ini. Dan buku pedoman itu namanya NIST AI Risk Management Framework, atau disingkat AI RMF. Ini bukan sekedar panduan biasa ya, ini dianggap sebagai standar emas yang dirancang khusus buat bantu perusahaan atau organisasi manapun untuk membangun dan menggunakan AI dengan cara yang aman dan bisa dipercaya. Kerangka kerja ini punya 4 fungsi inti. Biar gampang diingat, anggap aja ini strategi perang. Pertama, govern atau atur. Ini soal bikin aturan mainnya. Kedua, map atau petakan. Maksudnya, kita harus kenal medan perang kita dan tahu semua kemungkinan ancamannya. Ketiga, measure atau ukur. Di sini kita uji terus pertahanan kita buat cari titik lemahnya. Dan yang terakhir, manage atau kelola. Nah, di sini kita susun rencana buat serangan balik dan gimana cara nanganin insiden kalau sampai terjadi. Ujung-ujungnya, tujuannya cuma satu, membangun AI yang terpercaya. Maksudnya apa? Artinya, AI itu harus aman and tangguh, biar kalau diserang nggak langsung jebol. Dia juga harus valid and andal, jadi hasilnya akurat, nggak banyak salah deteksi.
Terus, harus dapat dijelaskan. Jadi kita ngerti kenapa AI ngambil keputusan A bukan B. Bukan cuma jadi kotak hitam misterius. Dan terakhir yang gak kalah penting, harus adil. Gak punya bias yang justru bisa jadi celah buat dieksploitasi penyerang. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh praktisnya yuk. Ingat serangan data poisoning yang tadi kita bahas? Nah, ini dia buku panduannya kalau serangan itu terjadi. Dan ini masuk ke dalam fungsi kelola dari kerangka kerja NIST tadi. Jadi kalau serangan data poisoning terdeteksi, ini langkah-langkahnya. 1. Langsung karantina model AI yang kena. 2. Lakukan analisis forensik buat cari data beracunnya. 3. Latih ulang modelnya pakai data yang sudah pasti bersih. Dan 4. Perkuat kontrol data ke depannya biar nggak kejadian lagi. Jadi jelas ya, ini bukan cuma teori, tapi rencana aksi yang konkret. Nah, semua ini pada akhirnya membawa kita ke gambaran yang lebih besar. Soal masa depan pertarungan ini. Ini bukan perang yang bakal selesai besok, bukan. Ini adalah perlombaan senjata teknologi yang akan terus berlanjut. Dan pada intinya, inilah kesimpulannya. Masa depan keamanan siber itu ya sebuah konflik yang akan terus berevolusi, di mana AI secara bersamaan jadi dua hal, senjata paling canggih yang kita hadapi, dan di saat yang sama perisai paling cerdas yang bisa kita ciptakan. Ini semua menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua. Seiring AI jadi makin pintar, makin mandiri, kira-kira pertahanan kita bakal sanggup nggak ya untuk terus mengimbangi ancaman yang juga makin berevolusi?